Shalom, kembali lagi di Saat Teduh bersama Hea. Hari ini untungnya kita bisa berjumpa lagi di Saat Teduh yang sudah pesan beberapa minggu belakangan udah gak pernah upload lagi karena kita juga kurang komunikasi. Aku kira kamu udah bosan dan kamu gak sempat buat nonton video aku, makanya aku nyuruh kamu baca di Alkitab aja. Tapi ternyata kamu nungguin. Terima kasih Josa, aku minta maaf. Dan akunya juga dan kamu juga ngiranya kalau akunya bosan, akunya capek atau apa. Padahal nggak biasa. Aku paling semangat kalau buat bikin kita sama-sama tumbuh dalam rohani. Aku hari ini mau membahas tentang Mara dan Elim. Kenapa sih aku mau bahas itu? Karena kan di saat teduh kemarin aku ngebahas tentang rasa kayak capek, menyerah, terus rasa semangat, konsisten. Nah, ayat ini, judul ini pas banget. Pasti kamu udah gak asing juga sama Mara dan Elim karena kamu kan udah baca udah nyampe ulangan atau bilangan kan, udah ngelewatin yang namanya Keluaran. Nah, di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23 sampai ke-27 ini membahas tentang Mara dan Elim. Lalu ada Rut 1 ayat 20 juga. Aku mau kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam firman ini. Bukan aku doang yang tahu, aku tuh kayak kalau lagi khotbah aku tuh selalu nyatet karena aku pengen selalu ngasih tahu kamu apa yang udah aku dapetin. Nah, ini juga termasuk yang aku dapetin di khotbah 14 Desember 2025. Jam berapa ini ya? Lupa aku. Aku pengen ngejelasin ulang aja sih. Kalau kamu udah pernah dengar atau tahu khotbah ini, is okay. Aku cuma mau jelasin ke kamu tentang apa yang aku dapetin. Oke, seperti biasa kita harus baca Mazmur 91 dan berdoa terlebih dahulu. Let's go. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kebertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan kau dari jalan tangkap burung, dari piai sampar yang busuk. Dengan kepakaian akan melindungi kau, di bawah sayap yang kau akan lindung. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap piai sampar yang jalan dalam gelap, terhadap ular yang mengamuk di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat teduhanmu. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantar kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentengi sebab Dia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Aku biasanya kalau misalnya baca Mazmur, aku sebelum doa terus aku baca. Jadi kayak itu tuh masuk ke dalam doaku. Jadi pas aku udah nyampe daripada aku nggak nyebut amin, tapi aku lanjutin, aku mengucap syukur, aku ungkapin semua yang aku rasakan, lalu baru setelah aku doa aku baru bilang amin. Oke, let's go. Mas dalam doa biasa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang sungguh hebat, atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami hingga saat ini, atas makanan minuman yang kami dapati pada hari ini, dan rezeki kami yang melimpah-limpah, atas kebahagiaan, damai, sukacita, damai, sejahtera, dan yang terbaik untuk kami yang masih Kau berikan pada hidup kami. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih juga sudah mempertemukan kami lagi di saat hidup kami, dan kiranya Kau memberkati saat hidup kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan satu hidup kami dan dapat akan bertumbuh dan berubah hebat dalam kehidupan kami, dan dapat kami terapkan juga apa yang sudah kami dapatkan, dan
kami terapkan sesuai dengan firman Kau Tuhan. Biar Roh Kudus terus Kau urapi dalam hidup kami, agar kami terus bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan, apa isi hati Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan aku mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, let's go. Aku sudah mencatat lagi di buku. Aku ada kemarin tuh yang aku bilang, aku sebenarnya ada bacaan buat kamu, terus kamu bilang kalau kamu bilang aku udah lama gak bervideo. Yes, right. Dan aku bakal nyatet ulang lagi sih ke dalam buku untuk menjelaskan ke kamu, karena aku kalau misal itu aku takut kadang aku lupa gitu. Ini aja aku kadang lupa gitu. Aku sampai beli pulpen baru loh, karena pulpen aku habis dan hilang. Oke, mari kita buka Keluaran 15. Keluaran sama Rut ada di Perjanjian Lama. Tema hari ini kita membahas tentang Perjanjian Lama, Mara dan Elin. Jadi apa? Keluaran 15 ayat yang ke-23 22 sampai 27, tapi ya mau aku bacain. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum airan di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberkati Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini ayat yang ke-22 sampai ke-26. Mara. Mara itu ya terbang. Jangan ya. Mara itu artinya pahit, yang isinya pergumulan atau suatu masalah, suatu percobaan. Itu artinya dari Mara. Mara itu artinya pahit. Pahit itu bisa dijelaskan tentang persoalan, masalah, pergumulan dalam kehidupan manusia. Nah, terus di sini juga nih, sini orang Israel tuh bersungut-sungut. Nih, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Katanya, karena bersungut itu kan marah gitu kan, marah sama apa yang udah dialamin, apa yang udah jadi percobaan dia, apa yang jadi masalah dia, bahkan bersungut-sungut itu bisa yang menyebabkan marah dan kecewa, sehingga bisa aja kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman yang kita punya. Manusia itu sulit mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, di masa lalu. Kita tuh kadang kalau misalnya lagi ngalamin suatu pergumulan, suatu masalah, yang kita pikirin kan cuman masalahnya doang kan. Maksudnya kayak kita cuman mikirin apa yang lagi terjadi sama kita. Kita mau beranggapan kalau misalnya Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak baik, Tuhan itu kayak ngasih kita percobaan, padahal kita udah percaya sama dia, udah ngikutin dia, udah baca firman, udah berdoa. Tapi kenapa kita harus ngalamin suatu pergumulan, suatu masalah, suatu persoalan dalam hidup? Padahal kan
kita udah ngikutin dia, kita udah sesuai dengan firman-Nya, tapi kenapa kita masih ngalamin suatu hal itu? Tapi setelah aku pikir ya, karena kita ngikut Tuhan, kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Kan Tuhan disalib, nah itu kita juga ngerasakan yang namanya persoalan hidup tuh. Tapi Tuhan itu baik, yang Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, biar kita orang percaya hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Tuhan tuh percayakan kita, memilih kita untuk mengikuti dia, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baca firman-Nya, bukan karena kita sesuai dengan firman-Nya, bukan karena kita hebat, baik, kaya, cantik, ganteng atau apapun itu, tapi karena besar kasih dia akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu dia nggak ada alasan apapun buat milih kita, tapi karena dia lebih dulu mempunyai kasih, makanya dia memilih kita untuk menjadi pengikutnya gitu. Aku ulangin lagi ya, ayat yang Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ke-26 itu membahas tentang marah, dimana bangsa Israel lagi kehausan, lagi pengen banget yang namanya minum, tapi ia menemukan suatu danau, tempat air gitulah, sehingga dia sampai di Mara, di tempat air itu. Tapi pas mau diminum, rasanya itu sangat-sangat pahit. Kayak kamu pasti pernah kan minuman yang pahit gitu, nah seperti itu, tapi lebih pahit lagi yang nggak bisa dirasakan sama sekali. Lalu mereka ini merasa kalau misalnya mereka lagi ngalamin suatu percobaan, jadi mereka bersungut-sungut, gimana kita mau minum, airnya aja pahit. Terus pahit kan persoalan gitu-gitu kan, ngalamin masalah. Nah ini masalahnya, mereka nggak bisa minum padahal ada air di situ, tapi airnya itu pahit. Lalu Musa dengan imannya ia berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa, ada sepotong kayu, dan Musa melemparkan, dan kayu itu dilemparkan ke dalam air itu, lalu air itu menjadi manis. Itu yang dinamakan mukjizat Tuhan. Walaupun kayak kenapa harus kayu, kayak kan ada yang lain, itu namanya mukjizat Tuhan. Mungkin yang menurut kita mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidak akan mustahil. Nggak ada yang mustahil sama sekali bagi Tuhan. Kadangkala cara Tuhan di luar dugaan kita, di luar apa yang udah kita pikirkan, yang udah kita rencangkan. Dalam pergumulan, Tuhan itu sedang mengajarkan kita untuk tetap taat dan percaya kepadanya, kepada pertolongannya. Jadi kayak seringkali itu kita nganggep kalau misalnya yang kita alamin ini suatu masalah, suatu pergumulan, walaupun memang ya itu wajar kita anggap begitu, karena kita kan ngalaminnya suatu kegagalan gitu kan, suatu kecapean atau suatu masalah gitu. Tapi lupa tapi dibalik itu semua, tadi ini nyampe mana aja tapi kalau misalnya dipikirin secara makin mendalam, kayak sebenarnya tuh Tuhan ngasih kita suatu masalah itu bukan sekedar kita dikasih masalah, tapi ada maksud lain. Itu yang pertama, biar kita tetap taat dan percaya ke pertolongan Tuhan, biar kita makin yakin kalau misalnya Tuhan itu pasti menolong kita. Kadang tuh aku mikir hal yang kayak biasa aku bilang ya, kalau misalnya orang ninggalin kita itu pasti ada alasannya. Tuhan ngizinin sesuatu itu terjadi karena mungkin emang dia yang gak terbaik untuk kita, atau kita yang malah gak baik untuk dia. Ada kalanya seperti itu. Jadi caranya Tuhan itu di luar dugaan kita. Yang kita anggap suatu masalah bisa aja itu cara Tuhan yang terbaik buat kita. Itu adalah cara yang terbaik buat kita, sehingga Tuhan ngizinin kita dapetin suatu hal itu. Lalu ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
Setelah mereka mengalami suatu pergumulan, suatu masalah, suatu percobaan di Mara tadi yang akhirnya menjadi pahit, ya, tapi mereka tuh berjalan lagi sehingga mereka berpindah ke Elim. Elim adalah tempat dimana doa-doa terwujud, keinginan terwujud. Jadi kayak setelah kita ngalamin suatu percobaan dari Tuhan, suatu masalah, suatu apapun yang kita jalanin sekarang yang menurut kita nggak baik buat kita, di depan kalau kita nggak nyerah, kalau kita tetap taat kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya, di depan udah ada Elim, udah ada tempat yang terbaik buat kita. Ini sepertinya my cat is poop di depan, soalnya bau banget. Elim adalah tempat subur di padang gurun yang menjadikan tempat perkemahan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, dan terkenal dengan 12 tepi mata air dan 70 pohon kurma. Jadi kayak bener-bener ayat yang ke tadi Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ke-26 isinya kan suatu masalah, suatu cobaan. Di yang ke-27-nya itu adalah masa pemulihan, masa pemeliharaan Tuhan yang udah memberikan suatu apresiasi karena bangsa Israel, karena Musa tetap percaya kepada, tetap taat untuk tetap berjalan ke depan, nggak berhenti di situ aja. Walaupun air itu udah menjadi manis ya, mereka nggak berhenti di situ aja, mereka tetap jalan ke depan. Bagaimana caranya biar kita tuh sampai di Elim yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, kelimpahan kasih karunia. Yang pertama ya seperti biasa, taat kepada Tuhan. Kita harus terhubung sama Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Gimana caranya? Ya baca firman lagi, juga catat lagi, jangan di awal doang catat. Apa itu? Jangan di awal doang, terus lebih rajin lagi untuk doa, untuk mengucap syukur apapun yang terjadi sebelum atau sesudah kamu melakukan di perjalanan yang mau kamu lewatin. Juga kamu harus tetap mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta penyertaan Dia sepanjang perjalanan. Ya, terus mengucap syukur, doa, mengingat pertolongan Tuhan. Kalau misal kita lagi ngalamin masalah nih sekarang nih, kita harus ingat kalau kemarin Tuhan udah bantu kita, Tuhan udah tolong kita sehingga kita ada di sini. Sehingga kita harus yakin, harus percaya kalau misalnya Tuhan bakal tolong kita lagi di saat ini. Tuhan memang bakal negur kita dengan suatu masalah yang terjadi, tapi Tuhan gak akan meninggalkan kita sekalipun. Tuhan bakal menyertai kita dan Tuhan akan bantu, bahkan mengangkat kita ke atas. Maksudnya mengangkat derajat kita. Ya percaya, katakan amin. Lalu yang ketiga, mulai pikiran positif. Tuhan Yesus itu tetap sama. Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dia tetap Tuhan Yesus yang kita percayai. Tuhan Yesus tetap yang selalu menolong kita, yang selalu menopang kita. Namun cara Tuhan membantu kita selalu beda, gak selalu sama. Bisa aja Dia ngebantu kita dengan kita melaksanakan atau melakukan suatu masalah dulu, agar kita jadi lebih kuat, bangkit, ngerasain suatu masalah itu. Kita nggak mungkin lemah, kita pasti kuat atas namanya. Jadi kesimpulannya adalah, kita kalau lagi ada di suatu pergumulan alias mara yang pahit, pergumulan masalah atau apapun itu, kita percaya kepada Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan kita kehilangan kepercayaan kita, dan jangan juga kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lampau yang udah menolong kita, dan sehingga kita mikir Tuhan gak bakal nolong kita di saat ini. Tuhan tuh pasti bakal menolong kita, dan kadang-kala caranya Tuhan menolong kita di luar dugaan kita, di luar yang sudah kita pikirkan, dan caranya tuh pasti berbeda-beda. Tuhan tuh sama
sama, tapi caranya yang berbeda-beda. Lalu setelah kita berjalan melewati suatu pergumulan, suatu masalah, suatu kepahitan dalam hidup, lalu kita tetap taat dan percaya kepadanya akan pertolongan dia, dan kita maju terus, kita bakal sampai ke Elim. Elim adalah tempat yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, di mana ada 12 tepi mata air, 70 buah kurma yang dipertandakan itu adalah kan bangsa Israel haus lapar, sehingga mereka mendapatkan itu semua dari Tuhan karena mereka percaya. Lalu harus lebih rajin lagi untuk berhubung sama Tuhan, untuk mengucap syukur dan memiliki pikiran positif terus akan apa yang terjadi dalam kehidupan. Kayak kita lagi ngalamin masalah, kita harus tetap pikiran positif kalau kita bisa melewati itu karena Tuhan kita bisa. Amin. Oke, seperti itu saja sih penjelasan dari aku. Mari kita masuk ke dalam doa. Jangan lupa ya juga seperti biasa baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepada hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, atas banyak berkat yang Kau berikan pada kami, atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami sangat tidak terfikirkan Kau masih menolong kami di kala kami mengalami suatu masalah, sesuatu yang kami menciptakan masalah kami sendiri. Tuhan, kami sadar kalau kami memiliki banyak salah, kami meminta pengampunan Kau pada tahun-tahun ini, tahun-tahun kemarin kami minta pengampunan kepada Engkau. Kami sadar kalau kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di saat teduh kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan agar apa yang kami sudah baca, renungkan, dengarkan apa yang kami pelajari pada saat ini dapat berakar, bertumbuh dan berlebat, dan bisa kami pisahkan yang baik dan buruknya. Yang baiknya akan kami terapkan, biarlah kami sejalan dan mencapai tujuan yang sama sesuai dengan firman-Firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus juga orang Roh Kudus dalam hidup kami, biar kami terus mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam isi hati Kau, dalam firman-Firman Kau. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, atas apapun yang Kau berikan, atas makan dan minuman yang kami dapati pada hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan hari dengan kekuatan, penuh sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah kami terus mendapatkan berkat dari Engkau. Tuhan, izinkan mudahkan kami untuk bertemu di keesokan hari Tuhan, di atas cepatnya kiranya Kau izinkan mudahkan itu, dan juga izinkan mudahkan kami untuk Natal bersama di Roh Kris, dan buatlah kami, aku dan juga untuk saling sayang, saling cinta, makin saling cinta dan percaya satu sama lain, dan bikin kami saling tumbuh terus dalam rohani, dalam firman-Firman-Mu. Kami serahkan seluruh hubungan kami ke dalam tangan Kau Tuhan, karena kami sadar kalau kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami, dan kami memerlukan Kau dalam setiap langkah kami. Dan juga nantinya kita bakal tidur, berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat, bangun kami pada waktu yang tepat dengan penuh kasih, sukacita dan sejahtera, dan semangat yang bara-bara lampikan kami, jauhkan kami dari sifat kecurangan, kesombongan kami Tuhan. Karena kami sadar kami gak butuh sifat itu, kami mengandalkan Kau dalam setiap langkah kami. Kami menyerahkan seluruhnya hidup kami dalam tangan Kau. Bila kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu atas izin Kau, dan percayakan hal besar bagi kehidupan kami, dan bentuklah identitas kami atas nama Engkau, atas firman Kau, dan sesuai dengan firman Kau yang memberikan yang bukan bagian kami, kami hanya yang bagian kami. Dan juga Tuhan, jauhkan kami dari bahaya malapetaka dan kecelakaan. Kau sertai kami, Kau bimbing kami, tolong kami di segala perjalanan kami, tanpa kekurangan satu hal apapun. Kami selamat tanpa kekurangan satu hal apapun. Berkatilah aku, Joshua, keluarga aku, dan biasa orang mengasihi bahkan yang tidak mengasihi kami. Kau berkati, Kau beri penguatan, penghiburan yang penuh pikiran, yang penuh suatu pergumulan. Kau legakan hatinya. Kau berilah penguatan dan penghiburan yang lagi merasakan letih lesu Tuhan. Kau beri juga kesehatan, kesembuhan. Kau angkat penyakit yang sedang kami alami atau mereka alami, yang mereka sedang mengalami suatu penyakit atau apapun itu. Kau angkat Tuhan. Berikan pada kami makanan dan minuman kami yang syukur. Berikan juga pada kami Roh Kudus, agar kami terus cinta kepada Engkau, cinta mati-matian kepada Engkau, dan kami terus mengerti apa yang ingin Kau sampaikan, agar kami terus sesuai dengan firman-Firman-Mu, sesuai dengan 10 perintah. Inilah doa yang kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi,
Kau berkati orang-orang di jalan Tuhan, orang-orang yang berkebutuhan, orang yang butuh makan, minum, atau butuh apapun itu. Kau berikan pada mereka rezeki Tuhan, Kau berikan makanan minuman bagi mereka yang secukupnya Tuhan. Berikan juga pada mereka penguatan dan penghiburan agar mereka sanggup melewati hari-hari mereka Tuhan. Kau berikan pada mereka penuh sukacita dan keamanan dalam hidupnya Tuhan, biar mereka mendapatkan keadilan, biar mereka juga dapat merasakan betapa enaknya hidup Tuhan. Atas nama Engkau dipercayakan, aku serahkan seluruhnya kepada Engkau, dan biarlah semua terjadi atas nama Engkau. Dan sebentar lagi tahun 2025 akan berakhir Tuhan. Tahun 2026 kita akan masuk di tahun 2026. Pekerjaan, teman, atau sekolah atau apapun itu Tuhan yang tidak baik untuk kami, tolong dijauhkan dari kami, dan yang terbaik untuk kami tolong dekatkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus sesuai dengan apa yang sudah Kau berikan kepada kami, karena kami akan terus mengikuti apa yang sudah Kau kehendaki kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas banyak hal yang terjadi. Biarlah 2026 penuh dengan sukacita dan doa kami terwujud atas nama Engkau. Dan biarlah juga apapun yang sedang mengalami suatu pergumulan, masalah atau apapun itu, Kau buatkan legakan hati mereka, Kau kuatkan, hiburkan, dan Kau berikan mereka roh penguatan, roh penghiburan agar mereka terus sanggup dan percaya dan taat akan Engkau. Biar mereka terus berjalan maju dan mencapai tujuan yang sama Tuhan, untuk mencapai sama-sama bisa menyelesaikan suatu masalah itu dan berpindah ke masalah atau ke hal baru, ke percobaan baru atau kebahagiaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus atas banyak berkat yang terjadi. Biarlah kehendak putus yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa atas nama Engkau. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, biarlah rancangan-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Panas banget, kipasnya jatuh. Aku dari tadi pengen benerin. Oke Josa, aku sedih karena kita sudah mau seminggu tidak bertemu dari hari Rabu. Tapi sekarang baru hari Senin sih, belum seminggu, baru 5 hari lah ya. Semoga kiranya Tuhan izinkan kita untuk bertemu sesegera mungkin. Aku waktu itu sempat sedih yang kamu jarang chat aku tuh, yang awal-awal kita LDR, asik. Lupa. Tambahin doa. Nah, tapi nanti malam aku doa lagi sih. Tambahin doa. Tuhan, tambah doa. Singkat aja. Dan kiranya Engkau berkati, Kau izinkan kami untuk ke Bandung tahun depan untuk gapai cita-cita kami masing-masing, untuk Josa melanjutkan pendidikannya, untuk dia bisa dapat menyelesaikan bahasa Jermannya sehingga dia bisa ke Jerman, dan aku ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kau berikan kami kelancaran, kenikmatan Tuhan. Izinkan aku untuk lolos di jurusan manajemen atau jurusan apapun yang sudah Kau kehendaki kepadaku. Aku terima apapun yang Kau berikan padaku, yang apapun yang Kau berikan pada Josa kami terima Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah Kau rancangkan. Inilah yang ku persembahkan, inilah yang ku doakan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, ini hanya yang aku inginkan. Tapi jika ini tidak sesuai dengan apa yang sudah Kau kehendaki, aku tidak apa-apa Tuhan. Aku percaya apa yang aku dapati, apa yang aku dan Josa dapati itu adalah yang terbaik untuk dalam hidup. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, aku geram. Oke. Kayak ketarik. Oh my god, kesemutan. Apa kipas aku yang bau ya? Ntar aku mau cuci lah. Kayak kipas aku sih. Enggak deh. Nggak tau deh. Pokoknya aku sedih tuh pas yang kamu awal-awal jarang ngabarin, jarang ngechat aku. Tapi pada akhirnya kamu ngechat aku pas kita udah saling tegur, kita saling ngasih masukan, kita jadi berubah, jadi lebih baik lagi komunikasinya. Kamu jadi ngabarin aku terus. Terima kasih Josa atas hal itu. Terima kasih karena kamu udah selalu menyempatkan untuk komunikasi sama aku, untuk selalu menanyakan masukan satu sama lain, udah saling menuntut satu sama lain. Seperti yang aku bilang, jangan cintai apa-apa, ada yang tuntutlah aku semaumu. Terima kasih atas hal itu, sehingga kita bisa sama-sama tumbuh, bisa sama-sama nyaman, bisa sama-sama enak gitu, bisa sama-sama kayak ya enak aja, nyaman aja, karena kita nggak sama-sama mikirin suatu masalah itu sendirian, tapi kita selesain bareng-bareng. Terima kasih Josa, aku cinta kamu banget.
please tolong cinta sama aku terus ya, sama aku terus, karena aku butuh kamu selalu, aku butuh setiap keadaan kehadiran kamu dalam hidup aku, karena sayang sama kamu aku makin tumbuh. Kemarin aja sih masih ngechat aku, masih bilang jadi ini ya, jadi berbakti aja. Soalnya kan yang aku kasih kamu pakai Alkitab, kalau aku nggak pernah gitu. Terima kasih Jasa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan udah ngirim Jasa ke dalam hidup aku. Dan kemarin di gereja, bukan kemarin dong sih, setiap gereja juga kalau misalnya lagi doa syafaat, kayak lagi doa sendiri, kayak kan pasti kita dikasih space untuk doa sendiri, untuk mengucap syukur, aku pasti selalu nyebut mama kamu dan segala yang aku inginkan aku sebutin. Ya kita mau ke Bandung, Natalan gereja bareng terus, bahkan yang kamu perkenalkan aku, dan keluarga kita saling menyetujui, itu aku selalu doakan tanpa henti. Aku selalu doakan pendidikan kita, karir kita, hidup kita, aku doakan semoga kiranya Tuhan mengizinkan apapun terjadi, biar yang sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Seperti itu aja. Udah sih biasa. Dadah, aku cinta kamu, I love you, bye bye, shalom, Tuhan memberkati, aku mengasihimu, Tuhan Yesus memberkati, I love you, shalom.